Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan sejahtera untuk kita semua. Apa jadinya sebuah bangsa jika jutaan anak tanpa kehadiran sosok ayah di sisinya? Di balik angka-angka statistik dan hiruk-pikuk pembangunan, ada satu krisis yang jarang dibicarakan, yaitu krisis kehadiran ayah, atau yang dikenal dengan fenomena fatherless. Fenomena ini bukan sekedar tentang keluarga yang retak, tapi juga tentang generasi yang kehilangan arah. Kita percaya bahwa perubahan dimulai dari kesadaran, dari keberanian untuk menengok luka yang mungkin tersembunyi, dan dari harapan bahwa setiap anak-anak itu berhak tumbuh dengan cinta, bimbingan, dan tauladan. Maka terima kasih kepada kader dan simpatisan yang terus setia mendukung dan mengikuti channel kita ini. Selamat datang di Fatherless Country, sebuah perjalanan menyelami realitas yang sunyi namun sangat nyata di negeri ini. Di Indonesia, jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran ayah. Sebahagian karena perceraian, sebahagian karena migrasi kerja, dan sebahagian mungkin karena kematian, dan sebahagian karena penelantaran. Satu kajian di UNICEF tahun 2021 bahwa sekitar 20,9% atau sekitar 15,9 juta anak Indonesia mengalami fenomena fatherless atau tidak memiliki peran ayah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perceraian, kematian, atau jam kerja ayah yang terlalu panjang, di mana akhirnya ayah tidak hadir secara fisik maupun emosional dalam pengasuhan anak. Angka-angka ini dingin, tapi dampaknya panas, membakar masa depan bangsa dan anak-anak. Anak-anak tanpa ayah lebih rentan putus sekolah, lebih mudah terjerat kenakalan-kenakalan remaja, lebih juga sering mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Di negara-negara maju, studi menunjukkan bahwa keterlibatan ayah itu berbanding lurus dengan prestasi akademik dan stabilitas emosional anak. Jadi, ini bukan hanya soal statistik, ini soal nasib generasi bangsa ini. Ada ayah yang hadir, tapi tak benar-benar ada. Mungkin mereka duduk di ruang yang sama, tapi tak saling menyapa. Mungkin mereka tinggal di satu atap, tapi tak berbagi cerita. Jasad mungkin bertemu, tapi ruh masing-masing. Maka kehadiran fisik bukan jaminan keterlibatan emosional. Anak-anak yang tumbuh tanpa bimbingan, tanpa pelukan, juga tanpa tauladan. Lalu kita bertanya, apakah cukup hanya hadir secara fisik? Jawabannya ada di mata anak-anak yang menunggu, tapi tak pernah untuk disapa. Luka karena kehilangan ayah tak berhenti di satu generasi. Anak yang tumbuh tanpa figur seorang ayah itu cenderung mengulang pola yang sama. Menjadi ayah yang absen, menjadi anak yang marah, menjadi pribadi yang kehilangan arah. Ketidakpercayaan bisa tumbuh, kemarahan dapat membara, identitas pun jadi kabur. Padahal ayah bukan sekedar pencari nafkah, dia adalah penjaga nilai, penjaga harapan, dan penjaga masa depan. Maka jika luka ini tidak disembuhkan, maka ia akan terus diwariskan. Tapi harapan belum hilang. Di berbagai kota, komunitas ayah mulai tumbuh. Mereka belajar menjadi ayah yang hadir, yang mendengar, yang memeluk. Pendidikan mulai menyentuh peran ayah. Agama mengingatkan pentingnya kepemimpinan atau qawwam dalam keluarga. Kebijakan publik juga perlahan membuka ruang bagi ayah agar dan untuk terlibat lebih dalam. Kita bisa ajak BPK, komunitas yang aktif mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Dan ini bukan soal menjadi sempurna, tapi soal hadirnya kita sebagai ayah secara utuh, menyulam kembali ikatan yang mungkin sempat terputus. Kehadiran ayah bukan hanya kebutuhan keluarga, tapi fondasi sebuah bangsa. Mungkin kita tak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa hadir hari ini dan di masa yang akan datang. Maka saya mengajak semua kader, simpatisan, dan semua masyarakat dan rakyat Indonesia, mobil khusus
para ayah dimanapun berada, untuk kemudian bersama-sama hadir kembali di tengah anak-anak kita. Hadir yang bukan hanya fisik, tapi juga ruh, bukan hanya jasad, tapi juga emosional. Sehingga anak-anak kita betul-betul merasakan kehadiran fisik dan ruh ayahnya, jasad dan emosional ayahnya, sehingga mereka dengan bangga, dengan bahagia kemudian mengatakan, inilah ayah yang kucintai dan kubanggakan. Untuk anak-anak kita, untuk masa depan bangsa kita, untuk negeri yang membutuhkan pelukan para ayah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.